presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya. Peruntukan bagi segenap pimpinan dan kader Partai Demokrat sebagai pembelajaran kepemimpinan sekaligus pedoman dan referensi untuk menilai situasi. Akibat tuding Jokowi akan tersangkakan Anies, SBY diduga pernah gunakan hukum demi pribadi, boroknya malah kebongkar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mimpi dari Pak SBY ini kayaknya adalah sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat akan segera mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Akibat pernyataan tentang penersangkaan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono diduga pernah menggunakan hukum demi pribadi. Hal ini disampaikan pegiat media sosial Jusnul Khotimah menanggapi pernyataan SBY bahwa Jokowi berhak tidak menyukai Anies Baswedan. Namun tidak boleh menjadikannya tersangka menggunakan hukum. Kasihan lihat orang ini, habis jadi presiden turun kelas jadi provokator. Mungkin saat jadi presiden dia pernah menggunakan hukum untuk kepentingan dia. Ungkapnya dikutip WE Newsworthy dari Twitter pribadinya pada Selasa 27 Juni. Sehingga menurut Jusnul, SBY mengira Jokowi seperti dirinya sendiri. Padahal belum tentu semua orang serendah dia. Lebih lanjut, hal itu yang menyebabkan Jusnul menjadi pendukung Jokowi dan tidak mau menjagokan Anies serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menganggap tidak masalah jika Presiden Jokowi tidak menyukai Anies. Namun tidak boleh menggunakan hukum. Apa yang diungkapkan oleh SBY mungkin dengan maksud untuk melindungi dan membela Anies Baswedan. Tapi tanpa sadar, SBY justru membongkar boroknya sendiri. Entah apa yang melatar belakangi SBY sehingga tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu. Namun yang pasti Jokowi sedang disasar oleh SBY. SBY ingin membentuk opini publik bahwa kemungkinan Presiden Jokowi akan memberlakukan hukum rimba agar bisa menggeser Anies di pemilu 2024. Mengamati tindak tanduk SBY memang membuat bingung. SBY benar-benar politisi yang pelin-pelan dan tidak konsisten dalam pernyataannya. SBY terkadang bisa memuji-muji Jokowi, tapi di sisi lain kerap melontarkan kritik yang tidak penting. Dan lebih terkesan hanya ingin menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Pernyataan SBY mungkin sekilas tujuannya baik, yaitu agar Pilpres 2024 berjalan baik dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai demokrasi, serta tidak ada kecurangan. Namun ketika mengingatkan agar Jokowi tidak menegakkan hukum rimba dengan menjegal Anies, ini akan membentuk opini yang sangat buruk. Seolah-olah memang ada upaya pemerintah saat ini untuk menegakkan hukum rimba untuk menyingkirkan Anies yang antitesa dari Jokowi. Padahal tidak sama sekali. Namun jika ditelaah, sebenarnya cuitan SBY bisa menjadi blunder untuk dirinya sendiri. Jika ditarik ke belakang setelah rezim Soeharto runtuh, hanya SBY, presiden yang bisa menjadi presiden selama 2 kali periode. Hanya SBY yang berhasil mempertahankan kekuasaan. Oleh sebab itu, justru SBY yang bisa tertuduh sebagai petahana yang menegakkan hukum rimba karena hanya ia presiden yang bisa mempertahankan kekuasaan. SBY seolah-olah sedang membuka borok sendiri. Jangan-jangan SBY memang melakukan segala cara termasuk menegakkan hukum rimba agar bisa lanjut 2 periode. Jadi teringat ketika menjelang Pilpres 2009, Presiden SBY bagi-bagi BLT untuk masyarakat kecil, serta banyak pegawai honorer yang diangkat jadi PNS. Apakah ini upaya SBY untuk melanggengkan kekuasaan? Silahkan tanya SBY. Bisa jadi ini adalah sebuah teguran untuk SBY agar tidak ngomong macam-macam. Terakhir saya kembali menekankan, ini adalah analisa subjektif saya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa Jokowi adalah dalang di balik hal-hal yang menimpa SBY. Sama sekali tidak. Saya hanya menangkap bahwa seolah-olah SBY sedang disandra oleh Jokowi. Sebab SBY tak pernah sampai masuk ke penjara. Padahal kasusnya cukup jelas, seperti kasus EKTP.
Namun di sisi lain, ketika SBY mulai berulah, maka boroknya diumbar ke publik sedikit seolah sebagai peringatan agar SBY tidak bertingkah macam-macam. Bagaimana kalau menurut Anda? Niat baik kita bahkan justru kepada sahabat-sahabat kita yang ada di negeri ini. Itu adalah bagian daripada risiko perjuangan kita. Itu adalah bagian risiko perjuangan kita. Muka 2 Surya Paloh heran, Nasdem diperlakukan bak oposisi? Emang udah oposisi, Pak? Jangan playing victim. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, Pak. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Maksudnya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Ketua Nasdem Surya Paloh mencurahkan isi hatinya diperlakukan bak partai oposisi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Padahal Nasdem merupakan salah satu partai koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Surya Paloh mengaku bukannya tidak mampu melakukan perlawanan, bahkan sekecil-kecilnya semut ketika diinjak, dia juga akan melawan. Namun Paloh berkomitmen menjaga keamanan stabilitas politik masa kini. Surya Paloh menegaskan pendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir kepemimpinannya. Hal ini demi mencapai tujuan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Surya Paloh menekankan arti kepercayaan dan semangat yang sama bagi partai koalisi dalam menjalankan pemerintahan kepemimpinan Jokowi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Nasdem mulai diperlakukan seperti oposisi setelah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Anies didukung 2 partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat. Saat bersamaan, ada 2 menteri Nasdem yang terjerat kasus korupsi, yaitu ex-Menkominfo sekaligus ex-Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang sudah menjadi tersangka di Kejagung. Johnny Plate terjerat kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Kasus itu diusut oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk diklarifikasi soal kasus penerimaan gratifikasi, SPJ fiktif, hingga pemerasan di lingkungan Kementan. Meskipun membantah sebagai oposisi, namun Surya Paloh mengendus ada kepentingan politik dalam sederet kasus yang menjerat sejumlah kadernya. Walaupun Paloh juga tak menafikan kader yang dimaksud mungkin saja memang terlibat. Paloh juga memberi sinyal bahwa tidak selamanya kompetisi berlangsung sehat. Melihat hal ini, tentu pernyataan Paloh yang membantah bahwa dirinya tidak beroposisi langsung dibantah oleh pernyataannya sendiri. Selain itu, Paloh juga memberikan kode bahwa dalam waktu dekat kompetisi politik juga akan berlangsung tidak sehat, yang kemungkinan Nasdem akan melakukan serangan balasan. Sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Paloh tidak sesuai fakta yang ada. Partai Nasdem dan Surya Paloh memang sudah menjadi oposisi meskipun Paloh membantah hal itu. Itu hanya upaya play victim dari Paloh. Sudah banyak bukti bahwa mereka adalah oposisi. Dengan mengusung Anies, artinya secara tidak langsung Nasdem menyatakan diri menjadi partai oposisi. Apalagi Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. 2 partai ini saja sudah jelas arah manuver politiknya. Selain itu, banyak elit kader Nasdem yang menyuarakan nyinyiran kepada pemerintah dan Jokowi, menuduh Anies dijegal dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Paloh memang sudah beroposisi. Apa yang diungkapkan oleh Surya Paloh seolah-olah Nasdem menjadi korban politik keji yang dizolimi oleh penguasa. Seolah-olah pemerintah Presiden Jokowi telah dengan sengaja melakukan penjagalan dan intervensi untuk menjegal Anies agar batal jadi calon presiden. Sebab memposisikan kelompok mereka sebagai pihak yang terzolimi melalui tudingan intervensi dan penjagalan politik adalah pemikiran yang sangat naif.
Apalagi akibat playing victim Surya Paloh yang luar biasa overdosis itu menimbulkan dampak reaksi keras dari masyarakat Indonesia seperti api yang disiram bensin yang meluas secara sporadis. Semua orang pada geleng-geleng kepala. Memang iya, politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Namun rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka dizolimi dengan keyakinan semu mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Bagaimana kalau menurut Anda?